Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah level 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Raga dalam pembelajaran IPA. Sebelumnya kamu sudah menonton video bagaimana cara membuat pensil, dan kamu sudah mengerjakan soal-soal di halaman 72 dan halaman 100 buku tematik tema 4. Oke, di video ini kita akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut. Ya, silakan kamu buka buku tematik halaman 72. Ya. Nomor 1, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, di sini jawabannya adalah yang pertama, menyiapkan grafit tidak pakai ya, grafit langsung. Nah, menyiapkan grafit, tanah liat dan kayu. Kemudian menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Lalu dibakar selama kurang lebih 3 hari. Dan yang terakhir, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Itu jawabannya. Fahim tum? Baik, yang nomor 2, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Ada 3 jawabannya, yaitu grafit, tanah liat, dan kayu. Bagi jawabannya ada yang kurang sempurna atau ada yang salah, silakan pause video ini kemudian kamu catat ya. Jika sudah selesai bisa play kembali video ini. Nomor 3, apa yang terjadi jika penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Jawabannya yang akan terjadi adalah pohon-pohon semakin berkurang karena kayu itu berasal dari pohon. Oke ya. Kemudian nomor 4, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Di sini Ustadz punya 3 jawaban. Nomor 1, menggunakan pensil seperlunya ya, digunakan dengan bijak. Nomor 2, pensil digunakan dengan baik, bukan untuk mainan. Nomor 3, jika perlu mengganti kegiatan menulis dengan mengetik di komputer ya, biar mengurangi penggunaan pensil dan kertas. Gitu ya, fahim tum? Itu adalah jawaban pembahasan halaman 72 sampai 73. Yuk kita next, kita buka buku tematiknya halaman 100. Ya. Di sini ada gambar kenampakan hutan dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, kita sekarang berada di tahun 2020. Kita akan membahas soal-soalnya. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan ya. Kamu bisa sambil lihat gambarnya. Kemudian, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya. Tahun 1985, sebagian kecil wilayah hutan di Kalimantan gundul, masih sebagian kecil. Di tahun 2000, beberapa wilayah hutan di Kalimantan sudah mulai gundul. Tahun 2005, wilayah hutan di Kalimantan yang gundul semakin bertambah. Tahun 2010, wilayah hutan gundul di Kalimantan semakin meluas. Dan di tahun ini, wilayah hutan gundul di Kalimantan yang diprediksi semakin luas dan rusak parah ya. Ini berarti perbandingan sekitar 70 tahun ya, dari 1950 sampai 2020. Ternyata ada banyak kerusakan di hutan Kalimantan. Baik, kita akan bahas soal-soalnya. Nomor 1, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010.
Tahun 1950 hampir seluruh wilayah hutan tertutupi ya. Hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan, maaf. Sedangkan 2010 wilayah hutan gundul di Kalimantan semakin meluas. Nomor 2, menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Karena pohon-pohon di hutan sudah ditebangi untuk keperluan manusia. Nomor 3, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jawabannya, kondisi hutan akan rusak, tidak sejuk, tidak asri, dan menjadi gundul. 4, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Jawabannya, hutan menjadi gundul, ekosistem menjadi rusak, hewan-hewan hutan kehilangan tempat tinggal dan bisa masuk ke pemukiman warga. Manusia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam hutan dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan sumber daya alam itu dengan bijak seperlunya saja. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Menggunakan pensil dan kertas dengan bijak, karena pensil dan kertas terbuat dari kayu pohon. Menanam kembali bibit pohon, kemudian melakukan tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Yaitu menebang pohon yang sudah tua dengan ukuran tertentu. Jadi dipilih-pilih dulu pohon yang akan ditebang. Nomor terakhir, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Yang pertama, pengrajin kayu menggunakan kayu dengan bijak. Kemudian, jika menebang pohon harus menanam kembali bibit pohon biar sebagai regenerasi pohon yang ada di hutan. Lalu, kalau bisa menggunakan kayu bekas ya, tidak harus menebang pohon. Baik, seperti itu untuk pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang bingung bisa hubungi Ustadz Raga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.